Ruben Amorim dengan murka mengomeli para pemain Manchester United dan dengan kesal memecahkan TV di ruang ganti setelah kekalahan dari Brighton pada akhir pekan. Manchester United kalah setelah tampil mengecewakan untuk pertandingan kedua berturut-turut di Old Trafford. Kepahlawanan hat-trick Ahmad menyelamatkan muka tim dari kekalahan melawan tim favorit degradasi Liga Primer Southampton, tetapi hal yang sama tidak dapat dilakukan melawan The Seagulls. Pelatih asal Portugal itu tidak menahan diri di ruang ganti, dengan United Manager melaporkan bahwa pria berusia 39 tahun itu melampiaskan amarah kepada para pemainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap pemain diberitahu tentang kekurangan mereka, dan bahwa skuad terdiam setelahnya dengan air mata berlinang. Amorim melampiaskan amarah di ruang ganti, dengan meja-meja dibalikan, kursi-kursi ditendang, dan setiap pemain diperingatkan untuk tampil bagus atau siap-siap pergi dari MU. Amarahnya begitu buruk sampai para pemain terdiam. Amorim telah merusak TV yang digunakan untuk analisis di ruang ganti dalam omelan ini. Para pemain MU jelas terkejut dengan reaksi manajer baru mereka, terutama karena ia biasanya tidak mengatakan apapun di ruang ganti langsung setelah pertandingan. Selama seluruh karir kepelatihannya sejauh ini, ia telah memutuskan untuk tidak melakukan pengarahan pasca pertandingan dengan skuadnya, dan malah membahasnya di tempat latihan keesokan harinya. Bagi Amorim untuk meninggalkan pendekatan itu dan mencaci maki para pemainnya di ruang ganti setelah pertandingan, itu menunjukkan betapa buruknya penampilan di matanya. Sudah ada penampilan yang buruk, tetapi ini menunjukkan bahwa batas telah dilanggar. Ia sebelumnya mengklaim bahwa setiap orang di United membutuhkan kejutan, dan ini tampaknya merupakan upaya lain untuk mendapatkan reaksi dari para pemainnya. Tak hanya Amorim yang mengamuk karena timnya lesu darah. United kini dalam kondisi waspada atas kemungkinan kepindahan bintang Wolves, Matheus Cunha, setelah manajer Vitor Pereira secara mengejutkan marah tadi malam. Wolves dikalahkan 3-1 oleh Chelsea di Stamford Bridge, yang menyebabkan Pereira mengkritik Cunha dalam wawancara pasca pertandingannya. Dia kapten, dia bisa frustrasi karena ingin menang, tetapi semua orang di ruang ganti ingin menang. Saya tidak suka bahasa tubuhnya, kata Pereira. Cunha bermain penuh selama 90 menit dalam kekalahan itu, tetapi tampak frustrasi selama pertandingan, dan juga dituduh tidak berinteraksi dengan para penggemar yang bepergian setelah pertandingan. Situasi ini muncul setelah dilaporkan bahwa kesepakatan lisan telah dicapai atas kontrak baru untuk Cunha di Wolves, tetapi pemain tersebut menunda untuk menandatanganinya, dengan minat terhadap jasanya yang semakin meningkat. Arsenal juga dilaporkan sedang dalam perburuan untuk menarik pemain tersebut dari Molineux, dan United harus menangkis persaingan dari London Utara jika Cunha memutuskan untuk mencari padang rumput baru. Selain itu, pakar transfer Fabrizio Romano telah menyoroti situasi Cunha sebagai yang perlu diperhatikan hingga akhir Januari, mengingat perkembangan terkini dan keraguannya dalam berkomitmen pada kontrak jangka panjang. Manchester United dilaporkan telah menurunkan tuntutan mereka untuk Alejandro Garnacho dalam upaya untuk mencapai kompromi dengan Napoli atas pemindahannya ke klub Italia tersebut. Masa depan Garnacho di United memang diragukan kubu Garna sendiri. Ia merasa tidak akan punya peluang dalam sistem Ruben Amorim. United juga terbuka untuk membiarkan Garnacho pergi bulan ini, dengan Napoli dan Chelsea menyatakan minat terkuat pada lulusan Akademi Carrington tersebut. Bos Napoli Antonio Conte diyakini sebagai orang yang mendorong timnya untuk mengejar Garnacho, yang ia pandang sebagai pengganti ideal untuk Vicha Kvaratskhelia yang telah hengkang. Garnacho telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Napoli dan terbuka untuk memastikan kepindahannya ke Stadion Diego Armando Maradona di tengah beberapa ketidakpastian atas perannya dalam sistem dan gaya permainan yang disukai Amorim. United diperkirakan menginginkan jumlah 65 juta pound untuk menyetujui penjualan Garnacho, angka yang dianggap Napoli berlebihan.
Setan Merah mengadakan pertemuan dengan Napoli untuk mencoba dan menemukan solusi yang memuaskan semua pihak terkait. Kini, jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, melaporkan bahwa pihak Amorim telah menurunkan harga yang diminta dalam upaya untuk mencoba dan memastikan kesepakatan tercapai dari 75 juta awal menjadi sekitar 65 juta, baik itu 55 juta plus 10 bonus atau 60 juta plus 5 bonus. Meskipun Napoli saat ini tertahan di sekitar 50 atau 55 juta euro, jarak antara kedua belah pihak telah menyempit. Perasaannya adalah bahwa kesepakatan itu bisa ditutup jika klub Italia menyepakati 60 juta euro. Pertemuan hari ini telah memungkinkan Napoli untuk semakin dekat dengan Garnacho. Penentuan sekarang berada di tangan Partenope untuk menentukan apakah mereka dapat mengajukan tawaran yang dianggap dapat diterima oleh United. Penggemar MU pun siap-siap merelakan salah satu produk terbaik akademi mereka. Penyerang muda Manchester United, Ciro Obi Martin, baru-baru ini memiliki beberapa pengalaman dalam sesi latihan tim utama, menurut Daily Mail. Ciro sering terlibat dengan tim senior di Carrington sehari setelah pertandingan, di mana jumlah pemain dalam sesi latihan Ruben Amorim sedikit berkurang. Obi Martin menarik perhatian United dan semua orang setelah mengantongi 32 gol dalam 20 penampilan Liga Primer U18 untuk The Gunners musim lalu. Ia menjadi sensasi media sosial setelah mencetak 10 gol untuk Arsenal U16 dalam kemenangan 14-3 atas rekan-rekan mereka di Liverpool pada tahun 2023, dan ia telah tampil mengesankan untuk Setan Merah, mencetak 2 gol untuk U18 mereka saat mereka menang 5-2 atas Preston North End di Piala FA Youth Jumat lalu. Ciro juga mencetak satu-satunya gol Manchester United U21 saat dikalahkan FC North Zealand 1-3 di Liga Pemuda Eropa semalam. Meskipun penampilannya di level muda, belum ada rencana langsung untuk mempercepatnya naik ke kelompok usia yang lebih tinggi. Man United ingin mengelola perkembangannya dengan saksama, tetapi permainannya semakin dikenal oleh Amorim dan stafnya saat mereka mengamatinya lebih dekat dalam sesi latihan baru-baru ini. Ia bisa segera bermain dengan tim utama jika terus tampil mengesankan seperti ini, dan tidak akan mengejutkan banyak orang jika pelatih kepala asal Portugal itu memutuskan untuk memberinya kesempatan setelah memberikan debut senior kepada 27 pemain dari Akademi Sporting CP selama ia menjadi manajer mereka. Bek berusia 16 tahun Godwill Kukonki telah menjadi pemain reguler dalam skuad Man United sejak Amorim tiba, dan penyerang asal Denmark itu akan sangat ingin menirunya dan membuktikan dirinya kepada bos Setan Merah. Manchester United telah menyusun daftar target penyerang potensial untuk bursa transfer Januari. Dengan posisi klub saat ini di Liga Primer, mereka tengah mengupayakan kesepakatan potensial untuk memperkuat skuad Ruben Amorim. Kepergian Antony dan kemungkinan Garnacho akan membuat skuad kekurangan pemain depan. Beberapa pemain tidak cocok dengan gaya permainan sang manajer, dan klub belum mendukungnya di bursa transfer dengan hanya beberapa minggu tersisa sebelum bursa ditutup. Menurut laporan dari Mail Sports, Manchester United akan mencoba dan merekrut penyerang bulan ini jika Garnacho, Rashford, atau Kobbie Mainoo meninggalkan klub pada bursa transfer ini. Dilaporkan bahwa 4 penyerang utama yang dipantau klub adalah Jonathan David, Bryan Mbeumo, Liam Delap, dan Matheus Cunha. Salah satu dari pemain ini kemungkinan akan bergabung dengan Manchester United karena minat yang kuat dari Chelsea dan Napoli terhadap Alejandro Garnacho. Namun, tak hanya 4 nama itu yang juga ditargetkan MU. United perlu merekrut pemain yang cocok untuk bermain sebagai gelandang serang di bawah asuhan Amorim. Ryan Cherki dari Olympique Lyonnais akan sangat cocok menurut sejumlah pencari bakat MU. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi salah satu pemain terbaik Lyon sejak ia masuk ke tim utama.
Ia adalah pencetak gol termuda sepanjang sejarah klub Prancis tersebut. Musim ini meskipun Lyon sedang berjuang, mengantongi 3 gol dan 3 assist dalam 14 penampilan. Cherki adalah kreator peluang yang hebat. Ia menciptakan rata-rata 3,5 peluang per 90 menit musim ini. Ia telah menciptakan 32 peluang, jumlah terbaik ke-7 di Liga Utama Prancis. Kemampuan menggiring bola Cherki membuatnya menjadi pemain yang unik di sepertiga penyerang. Ia menyelesaikan 3,4 dribble per pertandingan, rasio keberhasilan dribble terbaik ketiga di Ligue 1. Cherki memiliki klausul dalam kontraknya yang memungkinkannya meninggalkan Lyon bulan ini dengan harga setidaknya 19 juta pound. Ia juga menerima gaji sebesar 58.000 pound per minggu. United seharusnya mampu membelinya, dan ia akan menjadi pemain yang bagus.